Pembacaan dari Injil Suci menurut Lukas. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat datang di Renungan Harian Verbum Domini, edisi 18 November 2022. Setelah mendengarkan bacaan Injil tadi, saya menyita waktu sejenak dari Bapak Ibu sekalian untuk sejenak mendengarkan renungan yang akan saya bawakan pada edisi kali ini. Ya, secara liturgis hari ini Gereja Sejagat memperingati pemberkatan Basilika Santo Petrus dan Paulus. Tentu ini adalah pesta yang sangat meriah. Bertepatan dengan itu, Yesus melalui bacaan Injil hari ini mengundang kita sekalian untuk menjadikan bait Allah sebagai rumah doa. Pertama-tama pantaslah ditanyakan dulu maksud dari bait Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil yang sampai kepada kita hari ini menampilkan peristiwa di mana Yesus mengusir para pedagang di bait Allah. Alasan pengusiran ini jelas, karena para pedagang telah mengaburkan peran bait Allah di tengah kehidupan bangsa Israel. Padahal kita tahu, bait Allah bagi orang Israel memiliki peran yang sangat sentral sebagai tempat yang kudus, karena di dalamnya disimpan tabut perjanjian atau dua loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Bait Allah juga menjadi tempat menyembelih kurban dan mempersembahkan persembahan kepada Yahweh. Mungkin karena itulah para pedagang dengan lihai kemudian menyulap bait Allah menjadi pasar, karena adanya peluang menjual persembahan dan hewan kurban di sini. Para pedagang membaca bait Allah dari kacamata peluang bisnis. Bait Allah menjadi tempat yang strategis. Singkatnya, para pedagang ini membuat Yesus geram karena mereka telah menyulap bait Allah menjadi pasar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, narasi di atas adalah deskripsi bait Allah yang ada dalam sejarah Israel. Akan tetapi, bagaimana kita yang tidak pernah melihat langsung bait Allah menangkap pesan Yesus dalam bacaan Injil hari ini? Lagi pula, bait Allah juga telah dihancurkan oleh pemerintahan Romawi pada masa sesudah Yesus sekitar tahun 70-an. Karena itu, bait Allah yang di dalam kisah Injil hari ini harus kita hari ini kan. Kata bait Allah yang disampaikan oleh Yesus harus dipahami secara metaforis, yaitu suatu ungkapan simbolik. Saudara-saudara yang terkasih, bait Allah yang dimaksudkan Yesus adalah tubuh kita sendiri. Rasul Paulus dalam epistolanya kepada jemaat di Korintus dengan jelas mengatakan hal ini, bahwa tubuh kita adalah kenisa Roh Kudus. Karena itu kita diundang untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena itu hendaklah kita menjadikan tubuh kita sebagai tempat yang kusuk dan kudus bagi Allah dan sesama. Mengingat realitas pasar yang akhir-akhir ini sedang masif, di mana tubuh kaum Hawa diposting begitu seksi. Seruan Yesus ini lebih menggugat kita pada umumnya untuk menghargai tubuh kaum Hawa yang rentan terhadap perdagangan, dan sangat mendesak bagi kaum Hawa sendiri secara khusus agar menghargai tubuh mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimanakah orang akan menghormati tubuh kita kalau kita sendiri tidak menghargainya?
Demikian saja Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, renungan Verbum Domini edisi 18 November 2022 ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diluangkan dari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mendengarkan renungan singkat ini. Sekian dan terima kasih, selamat beraktivitas.